Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, selaku mahasiswa Institut Manajemen Miata Indonesia dari program studi Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 21031032. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Hakikat Bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal tersebut membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak tanggal 28 Oktober 1928 menyangkut masa awal perkembangannya. Masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Bahasa Indonesia abad ke-7-9. Bahasa yang berperan sebagai wahana komunikasi dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia abad ke-14-16. Kehadiran aksara Arab Melayu yang hingga abad ke-15 Masehi masih dimiliki sebagai warisan dari abad sebelumnya. Tetap terjaga dengan baik walaupun dari segi ejaannya belum dianggap baku. Dengan aksara bahasa tersebut, mereka menuliskan bahasanya, termasuk hasil karya sastra asli milik mereka dan karya sastra lain dari bangsa asing. Bahasa Indonesia abad ke-17-18. Dalam dua abad tersebut, terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah dicapai pada abad sebelumnya, utamanya di bidang kesusastraan. Bahasa Indonesia abad ke-19. Pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Melayu menyebabkan terpolarisasinya perkembangan bahasa Melayu dalam dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Satu berkembang di Semenanjung Malaya dengan pusat budayanya di Johor, sedangkan yang satu lagi berpusat di Riau dengan sebutan Riau Lingga. Bahasa Melayu di Melaya, perkembangannya dipelopori oleh Abdullah bin Abdul Qadir Menushi. Pada Kongres ke-9, muncul harapan agar ke depan bahasa Indonesia mampu membentuk warga yang kompetitif, cerdas, dan beradab, serta pemantapan penggunaan bahasa Indonesia di media massa, elektronik, dan cetak. Dan Kongres ke-10, harapan agar pemerintah benar-benar berperan dalam kegiatan penelitian dalam peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa yang mantap pula di kancah aneka bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Bisa memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang selanjutnya yaitu materi ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama, ejaan Pan-Opujiesen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Pan-Opujiesen. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan sebagai ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan
bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 1972. Komponen-komponen ejaan. Ada 4 pokok yang disajikan dalam pedoman terkait dengan ejaan. Yang pertama ada pemakaian huruf, yaitu adanya huruf abjad dimulai dari A sampai Z, huruf vokal A, I, U, E, O, huruf konsonan selain huruf vokal, huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Yang kedua ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, kata penurunan, kata bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata gantiku, kau, mu dan nya, kata si dan sang. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Satu, adanya tanda titik yang dipakai bukan pertanyaan atau seruan. Kedua, adanya tanda koma yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Yang ketiga, ada tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara. Yang keempat, ada tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kelima, ada tanda hubung yang menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Yang keenam, ada tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Yang ketujuh, ada kalimat tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedelapan, ada tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Dan selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu materi kata dan istilah. Pengertian kata dan istilah. Pengertian kata yaitu sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai dengan tidak berubah. Artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Pengertian istilah. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberikan ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas. Sumber kata dan istilah. Sumber kata. Pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalam adalah bahasa Melayu dan bahasa daerah atau serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Yang kedua ada sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia atau Melayu. Yang kedua ada bahasa-bahasa daerah serumpun. Dan yang terakhir ada bahasa asing. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna adalah dalam hubungan ini yaitu sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Relasi makna terdiri dari yang pertama ada kesinoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan sejumlah kata berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Yang kedua ada kehomoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan kata yang berbeda yang memiliki bentuk yang sama. Sanksi yang berarti hukuman atau denda, tapi juga bisa diartikan sebagai ragu atau bimbang. Yang ketiga ada kepolisemian, adalah apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda.
Yang keempat ada kehiponiman, yaitu keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Yang kelima ada keantoniman, yaitu keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Yang keenam yaitu makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif yaitu makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya. Sedangkan makna denotatif yaitu kebalikan dari makna konotatif. Yang selanjutnya ada kalimat. Pengertian kalimat. Ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar adalah kalimat yang biasanya berupa klausa yang terdapat unsur subjek dan predikat. Kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Unsur-unsur dalam kalimat itu ada apa saja sih? Yang pertama ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis kalimat. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa yang terdiri dari subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk ini membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Hubungan koordinasi atau biasa disebut dengan majemuk setara. Yang kedua ada hubungan subordinasi atau biasa disebut dengan majemuk bertingkat. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, ada yang berhubungan secara setara dan bertingkat. Yang selanjutnya itu kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap yang terdiri atas unsur subjek dan predikat, bahkan ada unsur objek, lengkap dan keterangan. Sedangkan kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Yang termasuk ke dalam jenis kalimat tak lengkap adalah kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat urutan, dan kalimat minor. Yang selanjutnya ada kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek, sedangkan kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu predikat dulu baru subjek. Dan selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan pikiran penulis. Kalimat efektif ini menggambarkan gagasan penulis secara tepat. Maka oleh sebab itu kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan informasinya tepat. Syarat kalimat efektif pertama harus gramatikal, harus lugas, harus memperhatikan aspek penekanan, dan harus sejajar. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.